Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kita masih akan membahas soal UTBK. Kali ini masih tentang kecukupan informasi, ya. Soal yang standar, soal UTBK kuantitatif. Ya, jadi untuk soal yang pertama kita punya situasi berikut. Kita punya segitiga ABC yang sudut-sudutnya X, Y, Z. Kemudian kita punya informasi 1, 7AB sama dengan 5BC sama dengan 5CA, dan satunya lagi 6AB sama dengan 5BC sama dengan 4CA. Nah, yang ditanyakan apakah informasi 1 atau 2 itu cukup untuk kita bisa menentukan besar sudut X, ya. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Tapi ada baiknya Anda coba terlebih dahulu. Silakan Anda coba sekarang. Oke, kita bahas bersama-sama. Ya. Nah, mungkin sedikit review. Kalau kita punya segitiga, si besaran sudutnya itu lebih ditentukan oleh perbandingan dari sisi-sisinya ya. Dan maksud saya, kita mungkin mendapatkan sudut yang persis sama X, Y, Z seperti itu dengan ukuran segitiga yang berbeda. Ya, seperti ini katakanlah. Asalkan proporsi atau perbandingan antara sisi AB berbanding BC berbanding AC yang perbandingannya tetap dipertahankan. Oke, jadi kalau kita punya segitiga yang lain yang perbandingannya tetap dipertahankan, maka besaran sudutnya akan sama persis juga. Ya. Jadi untuk mencari besarnya sudut, yang terpenting adalah perbandingan antara sisi-sisinya. Nah, oleh karenanya ketika katakanlah kita diberikan informasi bahwa 7AB sama dengan 5BC sama dengan 5CA, kita bisa memisalkan AB-nya panjangnya berapa aja. Ya, karena kita lebih tertarik untuk menentukan besarnya sudut. Misalnya, kita bisa mengambil AB-nya sama dengan 5, katakanlah. Kenapa ngambilnya 5? Nggak bilangan yang lain? Nggak 1, nggak 2, nggak 3. Ya, biar nanti kalau kita ambil AB-nya sama dengan 5, kita punya 7 kali 5 sama dengan 35. 35 sama dengan 5 dikali BC. Nah, BC-nya supaya jadi bulat juga. Itu saja sebetulnya tujuannya. Ya. Jadi si BC-nya akan bernilai 7. Demikian juga AC-nya bernilai 7 juga. Ya. Nah, berikutnya, kita bisa gunakan aturan cos yang mengaitkan sudut ini besar sisi yang di depannya dan 2 sisi sisanya. Jadi kita tahu bahwa 7 kuadrat sama dengan, kayaknya putih aja ya, nggak jelas. 7 kuadrat sama dengan apa? Yang depan kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 7 cos X. Nah, sekarang kita bisa bayangkan bahwa semua bilangan yang ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri, ya. Kemudian kita punya ini sama dengan, jadi tanpa melakukan perhitungan kita bisa melihat bahwa ini pindah ke ruas kiri, kemudian berikutnya dibagi dengan ini. Maka kita akan mendapatkan kurang lebih cos X sama dengan sekian. Nah, Anda harus terbiasa untuk berargumen seperti itu tanpa mendapatkan nilai numeriknya secara pasti ya. Anda cuma melihat aja bahwa Anda bisa melakukan operasi-operasi tertentu sehingga bisa menyederhanakan, katakanlah, sehingga Anda mendapatkan seperti ini. Cos X adalah suatu bilangan. Nah, kalau kita punya tahap ini, cos X suatu bilangan tertentu, berarti nanti X-nya juga akan ketemu. X-nya ada. Ya. Jadi, kesimpulannya adalah informasi 1 cukup untuk menyimpulkan
berapa besar sudut X-nya. Bagaimana dengan informasi 2? Nah, serupa juga dengan informasi yang pertama. Si informasi 2 ini nanti akan memberikan perbandingan berapa panjang sisi-sisi AC banding BC banding AB. Dan kita akan punya angka-angka seperti ini. Kalau kita punya angka-angka seperti ini, maka kita akan melakukan persis apa yang kita lakukan di sini. Kita bisa mendapatkan cos X-nya dan kita juga bisa mendapatkan X-nya. Jadi jawaban yang ini adalah pernyataan 1 cukup, pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja juga cukup. Nah. Oke, berikutnya soal ini. Ya. Kita punya garis AE ini berpotongan dengan AE berpotongan dengan BD di titik C. Jadi ACD segaris, kemudian BCD juga segaris. Kita ingin menjawab pertanyaan berapa besar X min Y. Kita ingin memutuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Pernyataan pertama adalah AB sama dengan BC sama dengan AC. Ya. Jadi ini kalau kita tulis ulang si statement ini sama aja dengan bilang bahwa apa? Ini sama aja dengan bilang bahwa ABC sama sisi. Kemudian yang kedua DE, EC, CD panjang sisinya sama juga dengan bilang bahwa DEC sama sisi juga. Ya. Ini juga sama bilang DEC sama sisi. Oke. Nah, karena ini tadi BCD segaris, kemudian ECA segaris, berarti sudut ACB itu bertolak belakang dengan sudut DCE. Akibatnya, besar sudutnya persis sama, yakni Y. Ya. Jadi, kita tahu bahwa ACB itu adalah Y besarnya. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Kalau kita tahu bahwa ABC-nya sama sisi, jadi pernyataan 1 mengakibatkan apa? Mengakibatkan semua sudut-sudut di segitiga ABC itu 60 derajat. Khususnya Y-nya sama dengan 60 derajat dan X-nya juga 60 derajat. Berarti X min Y-nya kita tahu. X min Y-nya adalah 0. Nah. Oke. Bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Oke. Pernyataan yang kedua bilang bahwa DEC itu merupakan segitiga sama sisi. Berarti 2 akan mengakibatkan Y-nya sama dengan 60 derajat. Ya. Oke, jadi ACB adalah 60 derajat, ya. ACB 60 derajat. Nah, kalau ACB 60 derajat, apakah kita bisa tahu secara persis sudut BAC-nya? Kita nggak tahu apa-apa tentang si CAB-nya. Kita nggak punya lagi informasi yang pertama tadi bahwa ABC-nya sama sisi. Bahkan sama kaki pun nggak tahu, ya. Jadi dalam situasi bahwa CA berbeda dengan CB, ya. Jadi ini kan kalau ACB 60 derajat berarti total X ditambah dengan sudut B ini besarnya adalah 120 derajat. Dan untuk mendapatkan 120 derajat ini banyak sekali kombinasinya. Katakanlah X-nya bisa 30-90 atau 60-60. Ya. Akibatnya X kurang Y-nya nggak selalu tunggal. Ya. X min Y-nya bisa berubah-ubah nilainya, bergantung kepada berapa besar sudut B-nya. Berarti pernyataan 2 saja tidak cukup.
Ya. Jadi 1 cukup, akan tetapi 2 tidak cukup. Oke, kita kerjakan yang terakhir. Ya. Mau coba dulu? Silakan coba, ya. Oke. Nah, kunci dari soal ini adalah bahwa urutan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil dari sudut sama persis dengan urutan panjang dari sisi-sisi yang di hadapan sudut tersebut. Jadi ini katakanlah ini kita punya sudut A, sisi yang di depannya kita tuliskan sebagai A kecil, yang ini sebagai C kecil, yang ini sebagai B kecil. Nah, kita punya aturan sinus yang bilang bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kalau misalkan kita lihat dua persamaan yang pertama aja ya, ini bisa kita tulis ulang sebagai A per B sama dengan sin A berbanding sin B. Jadi, perbandingan antara panjang sisi A dengan panjang sisi B persis sama dengan perbandingan nilai sudut, nilai sinus sudut dari sin A berbanding sin B. Ya. Oke, jadi kalau misalkan kalau kita ingin Z lebih besar dari Y lebih besar dari X, ya. Nah, karena fungsi sin itu adalah fungsi yang monoton naik, kalau sudut-sudutnya turun, berarti nilai sinnya juga turun juga. Sin Z lebih besar dari sin Y lebih besar dari sin X. Atau kalau kita gunakan notasi ini, berarti kita punya apa? Sin Z itu depannya A. Sin A lebih besar dari sin B lebih besar dari sin C. Nah, agar kita bisa menyimpulkan ini, kita bisa menyimpulkan atau informasi bahwa sin A lebih besar, sin B lebih besar dari sin C, ini ekuivalen dengan statement bahwa sisi yang di depan sudut A, yakni BC lebih besar dari sisi yang di depan sudut B, AC, kemudian sin C yang di depan sudut C adalah AB. Oke. Ya, jadi kita perlu tahu, kalau kita ingin tahu apakah Z lebih besar dari Y lebih besar dari X, kita perlu tahu apakah sin A lebih besar dari sin B lebih besar dari sin C, tapi itu sama aja dengan BC lebih besar dari AC lebih besar dari AB. Ini akan membentuk suatu segitiga karena setiap penjumlahan dua bilangan di situ lebih besar dari bilangan sisanya. 3 tambah 2 lebih besar dari 2. 2 tambah 2 lebih besar dari 3. 2 tambah 3 lebih besar dari 2. Ya. Jadi, atau gini aja, jeleknya kita ambil ketika kita punya dua-duanya ya. BC-nya sama dengan 3, AC-nya sama dengan 2. Kalau dengan dua kondisi saja nggak bisa, berarti dengan satu kondisi nggak mungkin kan? Ya. Oke, kita misalkan BC-nya 3, AC-nya 2. Salah satu kemungkinan adalah seperti ini. Kemungkinan yang lain, bisa aja kita punya 3, 2, 4 misalkan. Ya. Ini juga membentuk segitiga. Ya. Karena apa? Karena penjumlahan setiap 2 lebih besar dari sisanya. 3 tambah 2 lebih besar dari 4. 2 tambah 4 lebih besar dari 3. Kemudian 4 tambah 3 lebih besar dari 2. Ini membentuk segitiga juga. Jadi ada konfigurasi ketika BC-nya sama dengan 3 dan AC-nya sama dengan 2, di mana urutannya itu tidak selalu pasti. Siapa yang paling kecil, siapa yang paling besar di antara BC, AC, dan AB. Ya, jadi jawabannya karena dengan menggunakan 2 saja tidak cukup, ya apalagi dengan 1. Ya, jadi ini jawabannya bahwa kedua pernyataan tidak cukup untuk menyimpulkan apakah Z lebih besar dari Y lebih besar dari X. Nah, oke, begitu saja
soal-soal kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Tetap selalu bermatematika. Salam.